Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Nggih, rumahnya Pak Muhammad, Bu, nggih? Nggih, betul, Pak. Permisi, nggih, Bu. Nggih, Pak, monggo. Ini surat perpajakannya atas nama Bapak Muhammad. Nah, ini kendaraannya masa pajaknya sudah jatuh tempo atau ini sudah terlambat, Bu? Iya, Pak. Kapan kira-kira jenengan ini bisa melaksanakan proses pembayarannya? Waduh, saya itu ndak ada waktu ya, Pak. Saya itu masih kerja juga. Lagian kalau ke Samsat, Samsatnya jauh. Terus masih ngantri juga di Samsat, Pak. Ini, Bu. Nggih. Kebetulan Samsat Bondowoso, khususnya Bapenda Provinsi Jawa Timur itu sudah mengadakan inovasi untuk layanan sehingga masyarakat itu lebih mudah, lebih nyaman dan tidak mengganggu kegiatan jenengan. Ya, Ibu bisa lihat ini brosur yang saya sampaikan, di situ sudah ada semua. Monggo nanti dimanfaatkan. Ini bisa membayar dimanapun ya, Pak, nggih? Nggih, salah satunya di Indomaret, Bu. Nggih, nggih, Pak. Dan perlu juga disampaikan bahwa Samsat Bondowoso itu sudah masuk kawasan ZI, Bu. Apa itu, Pak, ZI? Lah itu, Bu. ZI disebut juga zona integritas, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. UPT PPD Bondowoso bersama instansi terkait, Kepolisian Resort Bondowoso dan perwakilan Jasa Raharja telah melakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas sebagai wujud kesiapan 3 pilar UPT PPD Bondowoso, Kepolisian Resort Bondowoso, dan Jasa Raharja dalam melakukan reformasi birokrasi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di KB Samsat Bondowoso. Mewujudkan kepuasan masyarakat adalah panggilan bagi kami. Saya Aris Yudanata, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso, beserta seluruh pegawai berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Samuel Johnson, sastrawan Inggris. Saya Kasat Lantas Polres Bondowoso, AKP Didik Sugiarto SH, mendukung pembangunan zona integritas pada kantor bersama Samsat Bondowoso dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saya, mewakili jajaran PT Jasa Raharja, siap mensukseskan terwujudnya KB Samsat Bondowoso menuju wilayah bebas dari korupsi. Bersama kami berkomitmen mewujudkan KB Samsat Bondowoso sebagai wilayah bebas dari korupsi dan terdepan dalam pelayanan publik. 5 langkah UPT PPD Bondowoso membangun zona integritas. Pertama, pimpinan telah berkomitmen dalam melakukan perubahan dan mengajak seluruh jajaran dan bertindak sebagai role model. Kedua, pembenahan sarana dan prasarana sebagai pendukung layanan Samsat yang ramah seperti layanan informasi terpadu, pemandu simpatik, kantor ramah anak, serta layanan kelompok rentan, sarana pendukung protokol kesehatan pencegahan COVID-19, tersedianya nomor antrian, serta pemanfaatan IT untuk layanan. Ketiga, melakukan inovasi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat meliputi Samsat Keliling, Samsat Payment Point, Samsat Call-Me, Samsat Ijen, Samsat Difabel, serta layanan berbasis e-channel melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Link Aja, Samolnas, Gria Bayar, dan Samsat Pos. Keempat, mengoptimalkan sosialisasi pembangunan zona integritas melalui sosial media, website, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter. Dan yang terakhir, memastikan bahwa target prioritas dalam rencana kerja pembangunan zona integritas
telah dilakukan monitoring dan evaluasi agar program berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. UPT PBD Bondowoso telah melakukan 6 area perubahan. Saya, Faisal Ridwandi, Ketua Pokja Manajemen Perubahan. Kami telah membentuk tim kerja, menyusun dokumen rencana kerja dan target prioritas, antara lain melakukan sosialisasi pembangunan zona integritas, melakukan penandatanganan fakta integritas beserta seluruh pegawai, melakukan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Saya, Didi Kuswantoro, Ketua Pokja Penataan Tata Laksana, telah melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem prosedur kerja yang jelas dan terukur, memanfaatkan teknologi informasi untuk 1. Sistem pengukuran kinerja, 2. Sistem operasional SDM, 3. Pelayanan publik, serta menerapkan keterbukaan informasi publik. Saya, Setiarini, Ketua Pokja Penataan Manajemen SDM. 1. Telah merencanakan kebutuhan pegawai, di antaranya menyusun peta jabatan dan ABK, menempatkan pegawai sesuai kompetensi jabatan. 2. Melakukan mutasi internal pegawai sebagai bentuk penyegaran fungsi kerja dengan memperhatikan fungsi jabatan. 3. Melakukan pengembangan kompetensi melalui diklat, coaching, serta bintek. 4. Melakukan penetapan dan pengukuran kinerja individu secara periodik melalui ESKP. 5. Menindaklanjuti penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai melalui reward dan punishment, serta melakukan pemutahiran data pada e-master ASN dan PTT secara periodik. Saya, Catur Ngesti, Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas, bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja UPT PBD Bondowoso, meliputi keterlibatan pimpinan dalam perencanaan penetapan kinerja, meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja. Saya Roni Wijaya, Ketua Pokja Penguatan Pengawasan. Bersama, kami telah melakukan kampanye publik kepada segenap pegawai di lingkungan UPT PBD Bondowoso dan masyarakat umum terkait pentingnya pelaporan penerimaan gratifikasi dan pengendalian benturan kepentingan dalam menjalankan aktivitas kita sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kami membuka ruang kepada segenap masyarakat untuk proaktif dalam memberikan pengaduan dan kritik, juga berperan sebagai whistleblower agar tercipta suatu lingkungan kerja yang bebas korupsi dan bersih dalam melayani masyarakat. Saya, Eko Budi Santoso, Ketua Pokja Peningkatan Pelayanan Publik. 1. Menerapkan standar pelayanan dan kode etik pelayanan untuk mewujudkan pelayanan terbaik. 2. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan. 3. Menerapkan budaya pelayanan prima. 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, yang hasilnya dapat diakses secara terbuka. 5. Selalu berinovasi untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Pak Ibu, Samsat Keliding yang telah hadir ke desa kami, Desa Bukor, di mana kami mau bayar pajak tidak usah jauh-jauh. Sukses selalu Samsat Bondowoso. Iya Mbak, ini Mbak. Kalian saya mau bayar pajak ya Mbak. Oh, iya, Katanya di sini bisa bayar pajak. Ini ya Bu. Ini KTP saya. KTP-nya ya Bu ya. Iya. Saya proses ya Bu. Iya Mbak. Loh, Bapak petugas yang kemarin yang ke rumah saya ya? Oh ya, siapa ya Bu ya?
Bapak kemarin ke rumah saya karena saya belum membayar pajak, mengingatkan saya atas nama Bapak Muhammad. Oh, nyonyanya Pak Muhammad. Nggih, leres Pak. Oke, gimana? Sudah proses dibayar, Bu? Sudah, saya sudah bayar pajak Pak, Oh, barusan di alhamdulillah. Indomaret. Nggih. Terus kemudian saya dapat SMS. Ini SMS-nya Bapak. Nah, Oh iya Bu, Nggih, ini sudah bukti pemberitahuan bahwasanya pajak kendaraan sampean itu sudah terbayar. nah, gimana Pak cara untuk mengeprintnya biar saya bisa dapat notis STNK-nya? Oh ini Bu ada aplikasinya, sampean tinggal klik di sini. Nggih. Nanti bisa di-print nggih Pak? Sudah. Nggih, nanti ini bukti yang sudah keluar ini bisa sampean print di rumah atau kalau sampean punya waktu bisa minta dicetakkan di Samsat. Dukung kami UPT PBD Bondowoso membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Wilayah birokrasi bersih melayani.